Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum masuk kepada pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ramadhani Nanda Amelia dengan NIM 0101 2021 10. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 4. Dengan dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Baiklah, langsung saja kita kepada pembahasan. Pembahasan kali ini adalah soal pertama mengenai pengertian hadis tematik dan 8 langkah penyusunannya. Hadis tematik dalam bahasa Arab yaitu maudhu'i secara bahasa berasal dari kata maudhu'un yang merupakan isim maf'ul dari kata wadu'a yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Dan secara etimologi, kata maudhu'i berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya. Sehingga kata tersebut merupakan lawan kata dari kata al-raf'u, yaitu mengangkat. Maka yang dimaksud tematik atau maudhu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait. Yang terkait di sini adalah dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Selanjutnya soal nomor 2, di mana kemukakan beberapa sifat yang membuat Nabi Muhammad SAW berhasil dalam melakukan bisnis dengan dibuktikan 4 hadis. Berikut adalah beberapa cara berdagang Rasulullah SAW dalam mengembangkan suatu bisnis agar lebih sukses dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, niat karena Allah. Dalam mengawali usaha berdagang, kita harus memiliki niat terlebih dahulu. Jikalau seorang pedagang sudah memiliki niat yang baik, maka akan baik pula apa yang ia lakukan. Di mana dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan mendapat pahala hijrah menuju Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya atau karena wanita yang selanjutnya soal nomor 2, di mana kemukakan beberapa sifat yang membuat Nabi Muhammad SAW berhasil dalam melakukan bisnis dengan dibuktikan 4 hal. Pertama, niat karena Allah. Dalam mengawali usaha berdagang, kita harus memiliki niat terlebih dahulu. Jikalau seorang pedagang sudah memiliki niat yang baik, maka akan baik pula apa yang ia lakukan. Di mana dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan mendapat pahala hijrah menuju Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka ia mendapatkan hal sesuai dengan apa yang ia niatkan. Lalu, yang kedua, saling menguntungkan kedua belah pihak. Rasulullah SAW dalam perdagangannya mengutamakan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam perdagangannya, Rasulullah tidak pernah menutup-nutupi dari barang dagangannya. Maka harus adanya suatu kedekatan antara penjual dan pembeli. Rasulullah SAW bersabda, janganlah dua orang yang berjual beli berpisah ketika mengadakan perniagaan, kecuali atas dasar suka sama suka. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga yaitu fairness. Nabi Muhammad SAW selalu tegas dalam menegakkan keadilan
termasuk keadilan dalam berbisnis. Hal ini dicontohkan Rasulullah dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang ingin dinaungi Allah dengan naungannya pada hari kiamat nanti, maka hendaklah ia menangguhkan waktu pelunasan hutang bagi orang yang sedang kesulitan, atau hendaklah ia menggugurkan hutangnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu yang keempat ialah persaingan yang sehat, juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW berikut ini. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap di dalam hukum. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Baiklah, selanjutnya pada soal nomor 3, mengenai mengapa muncul fenomena atau bahkan ada upaya yang terencana oleh segelintir orang yang mencoba memisahkan Islam dengan politik, dan Islam dikarangkan dengan hanya sebatas ibadah mahdoh dan moral. Ini bukan hal yang baru. Jelaskan menurut Anda mengenai hal tersebut. Menurut saya, dalam memisahkan agama dengan politik, ini adalah keinginan bagi sekelompok orang yang ingin menakuti, menguasai, menjajahi, menyingkirkan pihak lain agar terjadi perpecahan dalam perebutan suatu posisi. Nah, kelompok ini disebut dengan radikalisme sekuler atau radikalisme agama, di mana radikalisme ini dipimpin oleh kelompok yang memiliki kekuasaan lebih tinggi di suatu negara. Nah, sedangkan dalam pemisahan agama dan politik, menurut saya itu tidak perlu ditakuti. Kenapa? Karena agama dan politik tidak bisa dipisahkan, karena agama tanpa politik itu bagaikan politik tanpa moral. Politik tujuannya untuk membangun negara menjadi lebih baik, dan agama adalah penyempurnanya. Dengan adanya agama, maka semua peraturan atau rancangan dalam memperbaiki negara ini akan terstruktur dan berjalan dengan aman dan damai. Baiklah, yang terakhir, soal yang keempat ialah mengenai beberapa hadis. Yang pertama, hadis mengenai setiap kamu adalah pemimpin, di mana terdapat dalam hadis Sahih riwayat Al-Bukhari nomor 4789 yang berbunyi, An Abdillah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun, wa rajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun. Wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun, ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Yang artinya ialah dari Abdullah, Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2539. Lalu, hadis yang kedua mengenai pemimpin dalam safar yang berbunyi, Haddatsana Ali abni Bakhrin, haddatsana Hatim ibni Ismail, haddatsana Muhammad ibni Ajlan, An-Nafi'
an Abi Salamah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza kana salasatun fi safar falyu'amir ahadahum qala Nafi'un faqulna li Abi Salamatan fa anta umiruna, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ali bin Bahr, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ajlan dari Nafi, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila terdapat 3 orang dalam sebuah perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. Nafi berkata, kemudian kami katakan kepada Abu Salamah, maka engkau adalah pemimpin kami. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2242. Lalu hadis yang ketiga mengenai siapa curang tidak termasuk golongan kami, di mana hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man khassana falaisa minna, yang artinya barang siapa yang berbuat curang atau menipu kepada kami kaum muslimin, maka ia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 326. Dan hadis ini sahih sebagaimana kata Syekh Al-Albani dalam Asy-Syahihah nomor 1058. Ciri-ciri orang munafik ada 3, di mana dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan ayatul munafiki salah satu iza haddatsa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza utuminna khana, yang artinya tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu ketika berbicara ia dusta, ketika berjanji ia mengingkari, dan ketika ia diberi amanat ia berkhianat. Dan yang terakhir mengenai hadis siapa melihat kemungkaran hendaklah ia merubahnya, yang berbunyi an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkara falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bil lisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, lingkarilah ia dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Nah, baik. Cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.